Mau kemana? Saya mau sekolah, Bu. Sekolah. Isi bak dulu sampai penuh. Percuma kemejamu tuh dijahit, karena sudah terlalu tua. Apakah semua ibu pasti sayang pada anaknya, Pak? Tentu saja. Sebab ibu adalah kasih sayang. Waktu saya lapar, gimana ibu saya, Pak? Kalau betul saya punya ibu, tidak mungkin saya menderita seperti ini, Pak. Di mana kau, Ibu? Film Di Mana Kau Ibu merupakan salah satu film karya sutradara Hasmanan yang tayang pertama kali pada tahun 1973. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Yatim, diperankan oleh aktor Rano Karno yang mencari keberadaan ibu kandungnya di Jakarta. Pada 9 tahun yang lalu, seorang wanita bernama Linda, diperankan oleh aktris Leni Marlina, melahirkan seorang bayi laki-laki dengan dibantu oleh seorang bidan. Ayah Linda yang seorang pejabat bernama Ismail, diperankan oleh aktor senior Kusno Sujarwadi, memutuskan untuk memisahkan Linda dengan sang bayi, karena ia tidak setuju dengan hubungan Linda dengan kekasihnya yang bernama Alex, diperankan oleh aktor Andi Aurik. Ismail kemudian meminta adiknya yang bernama Yusuf, diperankan oleh aktor Tiar Muslim, dan istrinya yang bernama Narsih, diperankan oleh aktris Miki Wijaya, untuk mengasuh bayi yang baru dilahirkan Linda, dan menamai bayi itu Yatim. Ismail berjanji, setiap bulan akan mengirimkan uang kepada Yusuf, sebagai biaya untuk mengasuh anak Linda. Sementara itu, kepada Linda, Ismail mengaku bahwa bayi yang baru saja dilahirkan Linda, tidak tertolong nyawanya. Bayi itu kuserahkan pada kalian. Anggaplah bayi Linda itu anak kalian sendiri. Tapi, ingat, rahasia ini hanya kalian berdua yang tahu. Besok Linda akan kubawa pulang ke Jakarta. Makanya kalian atur segala sesuatu untuk membawa bayi itu ke Cirebon. Singkat cerita, Yatim yang telah tumbuh besar, hidup bersama keluarga Yusuf dan Narsih di Cirebon. Namun demikian, Narsih memperlakukan Yatim dengan sangat buruk, seakan ia memperlakukan seorang pembantu. Sedangkan Yusuf yang tidak memiliki keberanian sebagai seorang suami, hanya diam saja melihat perlakuan Narsih terhadap Yatim. Sedangkan uang bulanan yang mereka terima dari Ismail, lebih banyak digunakan untuk keperluan pribadi Narsih. Mau kemana? Saya mau sekolah, Bu. Sekolah. Isi bak dulu sampai penuh. Hingga suatu hari, Linda mendengar percakapan antara ayahnya dan Yusuf di ruang kerja sang ayah. Ia mendengar ayahnya menegur pamannya itu, yang selalu melaporkan kekurangan uang untuk keperluan Yatim, padahal setiap bulannya Ismail selalu memberikan uang dengan jumlah yang sangat cukup untuk membesarkan dan menyekolahkan Yatim. Setelah Yusuf pulang kembali ke Cirebon dengan membawa uang tambahan dari Ismail, Linda langsung mendesak ayahnya untuk berterus terang terkait pembicaraan ayahnya dengan sang paman. Akhirnya Ismail pun menceritakan bahwa memang bayi yang telah dilahirkan Linda sebenarnya tidak meninggal dunia, namun diserahkan kepada paman dan bibinya untuk dibesarkan. Mendengar cerita tersebut, Linda menjadi sangat marah, karena ayahnya tega memisahkan Linda dengan anak kandungnya. Ayah telah memutuskan kasih sayang seorang ibu dengan anaknya. Padahal anak itu, cucu ayah sendiri. Setelah itu, Linda bersama kekasih barunya yang bernama Bastaman, diperankan oleh aktor Diki Zulkarnain, pergi menuju ke rumah Yusuf di Cirebon untuk mengambil kembali Yatim. Namun sesampainya di sana, Linda tidak bisa bertemu dengan Yatim, karena Yatim sebelumnya telah memutuskan untuk pergi dari rumah secara diam-diam menuju ke Jakarta, dengan menumpang di belakang truk barang. Selain sudah tidak tahan dengan perlakuan Narsih kepada dirinya, Yatim ingin mencari ibu kandungnya, yang sempat ia dengar tinggal di Jakarta. Karena tidak memiliki bekal, Yatim kemudian menjual pakaian yang sempat ia bawa dari Cirebon, dan menukarnya dengan peralatan semir sepatu. Sambil mencari tahu keberadaan sang ibu di Jakarta, Yatim mencari uang dengan menyemir sepatu.
Hingga suatu hari, Yatim berkenalan dengan seorang penjual topeng yang bernama Kosim, diperankan oleh aktor Alam Surawijaya. Sementara itu, bersama Bastaman, Linda sudah meminta bantuan kepada polisi untuk mencari keberadaan Yatim, dengan ciri-ciri dan foto yang diberikan Yusuf. Linda juga berusaha mencari sendiri, dengan berkeliling dan mendatangi beberapa tempat, serta bertanya kepada orang-orang di sekitar sana, yang mungkin sempat melihat atau mengenal Yatim. Namun hingga beberapa hari hal itu dilakukan, keberadaan Yatim di Jakarta belum juga diketahui. Hingga kemudian, Linda memutuskan untuk memasang pengumuman melalui siaran di radio, agar siapa saja yang melihat Yatim, bisa melaporkannya ke Polda Metro Jaya, atau ke pos-pos polisi terdekat. Kembali di sini, PM2 DXX, pemancar kesayangan Anda dengan sebuah berita anak hilang. Telah meninggalkan rumah seorang anak bernama Yatim, usia 10 tahun, berasal dari Cirebon. Ciri-ciri, celana hijau, baju lurik, dan rambut gondrong. Hingga pada akhirnya, Kosim mendengar pengumuman di radio tersebut, yang menurutnya ciri-ciri yang disebutkan cocok dengan Yatim yang ia kenal. Kosim kemudian meminta agar Yatim mau dibawa untuk bertemu dengan ibunya. Namun sayangnya, Yatim mengira bahwa yang mencarinya itu adalah Narsi, yang selalu memperlakukannya dengan tidak baik. Karena itu, Yatim memilih untuk lari menjauh dari Kosim, yang ingin membantunya bertemu dengan ibunya. Tapi malangnya, saat Yatim berlari ke arah jalan raya, ia tertabrak mobil hingga harus dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, Linda pun menerima kabar telepon dari pihak kepolisian, bahwa Yatim mengalami kecelakaan, dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Segera kemudian Linda beserta sang ayah dan Bastaman, bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi Yatim. Di akhir cerita, Linda pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan anaknya, yang telah 9 tahun terpisah, dan tidak pernah melihatnya. Lalu, setelah sekitar 51 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film Di Mana Kau Ibu saat ini? Selain berperan sebagai Yatim di film Di Mana Kau Ibu, aktor Rano Karno juga tercatat ikut membintangi lebih dari 90 judul film layar lebar, sejak tahun 1971 hingga 2023. Andre sibuk nggak? Memangnya kenapa, Sel? Anterin Sela ke kampus. No, demi adikku, aku bersedia mengantar kemana saja dia mau pergi. Aktor yang kini sudah berusia 63 tahun ini, sudah memenangkan 1 Piala Citra, untuk kategori pemeran utama pria terbaik, saat bermain di film berjudul Taksi, pada tahun 1990. Tapi saya mual dengan segala macam kedudukan. Derajat, pangkat, dan sebagainya. Saya akan memasuki hidup, berkeliling bersama taksi, menjadi saksi. Nama Rano Karno makin dikenal masyarakat, setelah sukses memerankan tokoh Dul, dalam serial televisi Sidul Anak Sekolahan, yang tayang pada tahun 1994. Ngapain lo pagi-pagi udah berangkat tuh? Orang kerja kantoran emang kudu rajin. Emangnya kayak kerjaan abang, jual oplet. Bawel lo ah. Udah dah, jalan dulu ya. Hati-hati dulu ya. Iya, Assalamualaikum. Salam. Banyak doa Dul. Iya, Pak. Rano Karno saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain berperan sebagai Linda di film ini, aktris senior Leni Marlina juga diketahui ikut bermain di lebih dari 80 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1970 hingga 2012. Mama heran, kemana saja dia pergi. Setiap hari pulang subuh. Kenapa nggak dilarang sih, Ma? Sudah. Mama sama Papa sudah melarangnya. Aktris yang kini sudah berusia 70 tahun ini, sempat 2 kali masuk ke dalam daftar nominasi Piala Citra, salah satunya saat bermain di film berjudul Jangan Ambil Nyawaku, pada tahun 1981. Banyak juga habisnya pesta kita. Nggak apa-apa, uang kan bisa dicari. Jangan bilang bisa-bisa, Non. Kan usahaku sekarang ini lagi... Percayalah Hans, uang bisa dicari. Yang penting, secara adat,
Aku sudah sah diterima sebagai keluargamu. Selain berperan sebagai Ismail di film Di Mana Kau Ibu, aktor Kusno Sujarwadi tercatat ikut bermain di lebih dari 100 judul film layar lebar, sejak tahun 1960 hingga 1993. Tidak ada yang salah. Cuma sekarang, aku jadi besan Kangjeng Bupati Trenggalek. Dan anakku Suminten akan dijodohkan dengan putranya, Raden Mas Subroto. Aktor pemenang 1 Piala Citra ini meninggal dunia pada 28 Oktober 2008 di usianya yang ke-76 tahun. Selain berperan sebagai Bastaman di film Di Mana Kau Ibu, aktor Diki Zulkarnain diketahui juga ikut bermain di lebih dari 95 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1961 hingga 1991. Warok Singo Kobra ini mempunyai ilmu yang sakti. Dan Aji Wesi Kuning, Kangjeng Bupati. Kesaktiannya sangat luar biasa. Untuk mengalahkannya, kita harus mencari akal. Diki Zulkarnain sempat memenangkan 1 Piala Citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik saat bermain di film berjudul Pemberang pada tahun 1972. Kau tahu, orang yang hidupnya makmur paling mudah untuk ditakuti. Pada akhirnya, setelah semuanya berantakan, aku akan cabut nyawa seluruh keluarganya, satu persatu. Ayah kandung dari aktris Nia Zulkarnain ini meninggal dunia pada 10 Maret 1995 di usianya yang ke-56 tahun. Selain berperan sebagai Narsih di film ini, aktris senior Mieke Wijaya juga diketahui ikut membintangi lebih dari 90 judul film layar lebar sejak tahun 1955 hingga 2008. Keluarga Bekti itu memang nggak beres. Nyonyanya begitu, tuannya juga sama. Begitu nyonyanya pergi, bakul jamu dimasukkan ke dalam rumah, pakai buka-buka baju segala. Mieke Wijaya sempat memenangkan 3 Piala Citra, salah satunya saat ia bermain di film karya sutradara Teguh Karya, yang berjudul Ranjang Pengantin, pada tahun 1974. Kamu yang anjing, gak tahu adat. Orang seenaknya saja, anak nenek moyang kamu apa? Anakmu yang mesti dijaga. Gendut, mentang-mentang botak kamu kira kamu orang penting. Anakmu yang binal. Sosok Mieke Wijaya makin dikenal oleh masyarakat setelah sukses memerankan tokoh Bu Broto di serial TVRI yang berjudul Lost Man yang tayang pada tahun 1985. Loh, nggak jalan-jalan kan? Sebentar lagi, Bu. Pak, antar aku ke pasar yuk. Lekas nanti kesiangan. Mau tunggu sebentar toh, Bu? Mau lihat breakdance deh. Di mana? Di mana lagi ya, di sini? Di sini? Iya. Siapa yang mau nge-breakdance? Istri dari aktor Diki Zulkarnain ini meninggal dunia pada 3 Mei 2022 di usianya yang ke-82 tahun. Selain berperan sebagai Yusuf di film ini, aktor Tiar Muslim diketahui juga bermain di sekitar belasan film layar lebar sejak tahun 1959. Tapi takdir tetap di tangan Tuhan. Betul, semua kerja itu tidak akan berhasil kalau tidak diusahakan. Tiar Muslim meninggal dunia pada 9 Maret 1987. Selain berperan sebagai Kosim di film ini, aktor Alam Surawijaya juga diketahui ikut membintangi sekitar 30 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1952 hingga 1978. Kang Mas sering tidur di kantor ya? Ya, tapi sama cemburu. Atau sama perempuan lain? Loh, kok cemburu? Habis katanya cuma sama Suci. Ya apa? Saya ini orang baik-baik. Kalau sama perempuan itu setia. Ambel. Selain sebagai aktor, nama Alam Surawijaya juga dikenal sebagai sutradara yang telah menghasilkan belasan judul film layar lebar. Salah satunya yakni film perjuangan berjudul Janur Kuning pada tahun 1979. Mir, saya Pak. Tolong jaga ibumu. Siapa? Kalau perlu mengungsi, mengungsilah ke selatan. Siapa? Di sana akan lebih gampang berhubungan dengan saya.
Siapa? Aktor bernama lengkap Alam Renggarasiwan Kobar Surawijaya ini meninggal dunia pada 12 Mei 1980 di usianya yang ke-55 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Alex di film Di Mana Kau Ibu, aktor Andi Aurik juga ikut membintangi belasan judul film layar lebar lainnya. Apa kata ibumu? Dia tidak bilang apa-apa. Oh ya, dia mengatakan kau anak baik. Kau bohong. Kok aku jadi tidak tenang melihat ibumu? Kenapa? Memang ibu seperti itu, tapi hatinya baik. Yuk, antar pulang. Sayangnya, untuk kabar terkini dari aktor Andi Aurik ini, kami belum menemukan datanya. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemeran film Di Mana Kau Ibu yang tayang pada tahun 1973. Apakah semua ibu pasti sayang pada anaknya, Pak? Tentu saja. Sebab ibu adalah kasih sayang. Bila ada tambahan informasi lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa di video best list selanjutnya. Kan ku cari kasih sayang.